Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dan sama-sama untuk saling belajar. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran akidah akhlak dengan tema mengenal malaikat dan tugasnya. Ya, pada minggu yang lalu sudah kita ambil beberapa pembahasan, ya diantaranya adalah pengertian malaikat, ya, dan pada hari ini ya kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita ambil pembahasan yang lainnya nih, yaitu terkait sifat-sifat malaikat. Ya, sifat malaikat yang pertama adalah para malaikat ini memiliki sifat gaib. Ya, artinya gaib itu mereka tidak terlihat oleh kita. Ya, mereka bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau suatu ketika sedang bersama para sahabat. Ya, tiba-tiba ya, malaikat Jibril ya mendatangi Rasulullah SAW ya, dan menurunkan wahyu. Ya, sedangkan para sahabat itu nggak tahu kalau malaikat Jibril sedang turun. Ya, ini menunjukkan bahwasannya para malaikat itu memiliki sifat gaib, yaitu tidak terlihat. Kemudian sifat yang kedua adalah para malaikat ini diciptakan dari cahaya. Ya, berbeda dengan kita, yang kita ini diciptakan dari tanah. Ya, para malaikat ini diciptakan dari apa? Dari cahaya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, dan dia, yaitu para malaikat, diciptakan dari cahaya. Kemudian sifat yang ketiga nih, yaitu para malaikat itu memiliki sayap. Ya, memiliki sayap di punggung mereka. Ya, ini berbeda dengan kita nggak punya sayap. Ya. Dan sayap para malaikat seperti apa? Allahu ta'ala ala wa alam. Ya, namun ya, yang disebutkan diantaranya dalam firman Allah Ta'ala, ya, di situ disebutkan bahwasannya para malaikat itu ada yang memiliki 2, ada yang memiliki 3 sayap dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, ya, yang telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dan yang memiliki sayap, ya. Masing-masingnya ada yang 2, 3 atau 4, dan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, dari ayat tersebut kita bisa lihat nih bahwasannya malaikat itu ada yang memiliki 2 sayap atau 3 sayap atau 4 sayap, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melihat langsung malaikat Jibril alaihissalam dalam rupa aslinya, ya, yang mana malaikat Jibril itu memiliki sayap, ya, sebanyak 600 sayap, masya Allah. Saking banyaknya dan besarnya malaikat Jibril itu, ya, sampai-sampai sayapnya itu menutup ufuk, ya. Artinya menutup ufuk itu menutup langit, ya. Jadi saking besarnya, ya, Rasulullah SAW itu nggak bisa lihat langit, ya. Ketutup semua ufuk dari timur sampai barat, masya Allah. Kemudian ya anak-anakku sekalian, di antara sifat malaikat bahwasanya para malaikat itu bisa berubah bentuk, ya, bisa berubah bentuk, bahkan mereka itu bisa mendatangi kita dalam wujud manusia, dan ini terjadi pada zaman Nabi SAW, ya, dimana ya suatu ketika Nabi SAW sedang duduk, ya, dan ternyata ketika itu ada seorang laki-laki datang, ya, dan ternyata ya laki-laki tersebut ya adalah malaikat Jibril alaihissalam, masya Allah, ya. Jadi sahabat yang diserupai pada zaman Nabi SAW bernama Dihyah bin Khalifah al-Kalbi, ya. Jadi malaikat Jibril, ya, datang dalam bentuk sahabat tersebut, ya. Bahkan juga Nabi SAW pernah mengabarkan tentang, ya, kalau kalian ini ceritanya sudah sangat masyhur sekali, kalian pernah mendengar tentang 3 orang, ya, yang punya penyakit botak, ya, penyakit kulit dan buta, yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan seorang yang
seorang kakek-kakek yang miskin, ya. Nah, kalian pasti ingat ceritanya kan? Nah, itu juga seorang kakek-kakek tersebut ya pada hakikatnya siapa? Malaikat. Jadi malaikat itu bisa merubah bentuk diri mereka. Masya Allah ya. Kemudian sifat yang lainnya nih, bahwasannya para malaikat itu ya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda dengan kita. Kalau kita ya terkadang taat, ya terkadang lemah ketaatan kita, ya berkurang, ya terkadang bisa jadi jatuh ke dalam kemaksiatan, ya. Namun para malaikat nih selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mereka tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Nah, selanjutnya nih, ini sifat yang sangat keren banget dan sangat menakjubkan, di mana malaikat itu punya postur tubuh, punya badan yang sangat besar sekali, ya. Di mana Nabi SAW pernah mengabarkan nih salah seorang malaikat, ya, yang mana tugasnya itu memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, diangkat arsy Allah di atas bumi, dipikul, ya. Seperti apa mikulnya Allah taala ala wa alam, ya. Nah, namun Nabi SAW ya mengabarkan ada malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, dan saking besarnya, bayangkan, lihat, saking besarnya, ya, jarak antara pundak, lihat nih, sampai telinga, artinya panjang lehernya lah kurang lebih itu berapa tahun? 700 tahun, Masya Allah, ya, berjarak 700 tahun. Lihat, ini baru ya antara pundak sampai telinganya aja. Bagaimana bentuk badannya, bagaimana bentuk tangannya, bagaimana bentuk kakinya, Allah taala a'la wa alam, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian nih sifat malaikat selanjutnya adalah mereka itu nggak pernah letih beribadah. Subhanallah, tidak pernah letih beribadah, ya. Dimana ini beda sekali dengan kita, ya, yang kadang kita ini misalnya baru baca Quran sebentar udah capek, baru sholat 2 rakaat udah capek bilangnya. Nah, ini berbeda dengan kita, ya. Para malaikat itu semangat beribadah, nggak pernah lelah, ya. Ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastashirun, ya. Mereka itu nggak pernah sombong, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya nggak pernah menolak, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa la yastashirun, dan mereka nggak pernah lelah. Masya Allah. Kemudian sifat yang terakhir yang bisa Pak Arif sebutkan di sini adalah mereka itu tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Ini berbeda dengan kita, yang kita mana lapar, ya, kemudian kita makan, atau haus kemudian kita minum, atau ngantuk kemudian kita tidur, ya. Para malaikat ini, ya, tidak makan, ya, tidak minum, dan juga tidak tidur. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sifat-sifat yang tadi itu yang sudah kita sebutkan, ya, sekarang kita coba yuk cari perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Nah, yang pertama tadi bahwasannya para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, sedangkan jin, ya, itu diciptakan dari api, dan kita sebagai manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Nah, ini perbedaan yang pertama, malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Kemudian, ya, tadi disebutkan bahwasannya para malaikat ini memiliki sifat yang gaib, ya, sifatnya gaib. Nah, gaib itu tidak terlihat, ya kan? Nah, kalau jin bagaimana? Jin sama seperti malaikat, mereka juga memiliki sifat yang gaib. Sedangkan manusia, ya, tidak, ya, karena manusia ini terlihat, ya. Kalian bisa saling melihat, kalian bisa melihat Pak Arif juga bisa melihat kalian. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga nih, selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para malaikat nih selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan jin dan juga manusia. Kalau jin dan manusia ini terkadang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terkadang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, para malaikat ini tidak memiliki nafsu, ya. Para malaikat tidak memiliki nafsu, berbeda dengan jin dan manusia.
Kalau jin ya memiliki nafsu ya, dan manusia juga memiliki nafsu. Selanjutnya yang kelima ya, para malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Ini juga lagi-lagi berbeda dengan jin dan manusia. Jin dan manusia itu makan, minum, dan juga tidur. Ya, Pak Arif, emang jin makan ya? Iya, jin juga makan. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala alam ya. Namun dalam suatu hadis Nabi SAW mengabarkan bahwasannya ya, tulang belulang itu ya adalah makanannya jin. Baik, kemudian yang selanjutnya nih ya, yang kelima, para malaikat itu bisa berubah wujud. Ya, ini ternyata sama dengan jin yang mereka itu bisa berubah wujud, dan berbeda dengan kita manusia yang kita nggak bisa berubah wujud. Ya udah, kita seperti ini nggak bisa kita berubah wujud menjadi orang lain ya, menjadi sesuatu nggak bisa ya. Sedangkan kalau malaikat dan jin mereka bisa berubah wujud. Kemudian yang keenam, para malaikat ini memiliki sayap ya. Berbeda dengan jin dan manusia yang tidak memiliki sayap. Dan yang kedelapan terakhir ya, malaikat ini tidak memiliki keturunan ya. Berbeda dengan jin dan manusia. Punya keturunan ya, punya ya. Jin punya keturunan, manusia juga punya keturunan ya. Maksudnya punya keturunan itu punya anak ya, punya anak. Nanti yang anaknya kalau sudah besar dia akan punya anak lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini dia 8 perbedaan antara jin dan manusia ya. Ada persamaan ya, atau kadang-kadang malaikat ini sama dengan jin ya, terkadang ya jin yang sama dengan manusia ya. Ya, baik. Kemudian ya, setelah kita paham nih perbedaannya nih, sekarang kita cari tahu dong apa sih persamaannya ya. Persamaan antara jin, malaikat, jin dan manusia. Yang pertama nih, mereka ini sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semuanya sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang kedua, sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Malaikat diperintahkan ibadah, bahkan para malaikat ini nggak pernah maksiat. Jin diperintahkan ibadah, begitu juga manusia ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali ya, agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang ketiga adalah malaikat, jin dan manusia ini sama-sama tidak boleh diibadahi ya. Tidak boleh seorang itu menyembah malaikat, tidak boleh seorang itu menyembah jin, atau seorang itu menyembah manusia. Nah, itu dia perbedaan dan juga persamaan antara malaikat, jin dan manusia. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari penjelasan ya hari ini maupun penjelasan di pekan lalu ya tentang para malaikat dan tugasnya, apa sih yang kita peroleh ya, apa manfaat yang kita dapatkan setelah kita mempelajari hal tersebut ya. Tentunya ada manfaat nih kalau kalian mempelajari tentang malaikat dan juga tugasnya ya, karena ilmu yang bermanfaat itu ya adalah ilmu yang membuahkan manfaat untuk diri kita. Nah, di antara manfaatnya adalah setelah kita mempelajari ini ya, maka kita akan muncul dalam hati kita ya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha agung ya, maha besar, maha segala-galanya ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan makhluk yang sangat dahsyat ya, yang sangat luar biasa, yaitu para malaikat ya, yang tadi sudah disebutkan bagaimana bentuk tubuh malaikat yang sangat besar ya kan, yang mana jarak antara pundak sampai telinganya ya bertahun-tahun ya. Ataupun para malaikat yang punya malaikat Jibril ya, yang datang dengan sayap ya, yang mana sayapnya ini menutup ufuk ya, Masya Allah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini manfaat yang kedua adalah ya, menjadikan diri kita ini meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha berkasih sayang kepada kita ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mencintai kita ya, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus seorang malaikat yang tugasnya itu menjaga manusia. Kemudian yang ketiga ya adalah menjadikan diri kita ini selalu diawasi ya. Kita ini merasa diawasi, sehingga ketika kita ingin berbuat kemaksiatan ya, maka kita ingat bahwasanya ada malaikat yang mencatat
perbuatan kita. Ketika kita enggan melakukan sebuah ketaatan, nggak mau sholat, ya, nggak mau baca Quran, ya, kita ingat bahwasanya di sisi kita ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat semua perbuatan kita. Ya, maka dari itu, ya, kita hendaknya bersemangat beribadah dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, ya, manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari beriman kepada malaikat adalah kita semakin cinta kepada para malaikat, ya. Kenapa kita cinta kepada mereka? Ya, karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka ini ketika beribadah nggak pernah lelah, ya, dan tidak ada satupun, ya, maksiat yang mereka kerjakan. Baik, alhamdulillah, selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.